Selamat sore semuanya. Selamat datang di GKI San Francisco. Selamat berbakti. Sebelum kita masuk dalam ibadah kita, mari kita ini dulu tunduk kepala. Sebelum kita masuk dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa. Our Heavenly Father, Lord, we come before you this afternoon with hearts full of gratitude and praise. Let us sing for joy and shout out loud to you and your name. Today we gather as your people to bow down and worship you, Lord, for you are our God and we are your sheep. Lord Jesus, we worship you in spirit and in truth. We ask that your Holy Spirit guide Ibu Suito this afternoon in this time of worship. Remove distraction from our minds, purify our hearts, and let our songs and prayer be blessing in your sight. We lift this service into your hands. May everything we do bring glory to your holy name. May your presence be felt among us today. We honor you, Lord. We exalt you, and we welcome you in this place. Lord, we pray in the name of your Son, Jesus Christ, our Savior. Amen. Mari kita bangkit berdiri. Selama ku hidup.
Mari umat Tuhan, kita datang dengan sukacita ke hadapannya. Marilah kita bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Kami datang dengan ucapan syukur kepada hadapannya. Kami bersorak-sorai baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar, mengatasi segala Allah. Di tangannya ada segenap bumi dan ketinggian gunung-gunung pun kepunyaannya. Laut dan daratan adalah kepunyaannya, sebab Dia yang menjadikannya. Marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita, dan kita ini umat gemalanya. Kawanan domba yang dipimpin tangannya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indahlah, semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam lagi. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus pujaanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus Dia Allahku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus Dia Rajaku. Hanya Yesus, oh hanya Yesus kekasih. Kita katakan sekali lagi, saya cinta Yesus. La 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 la, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama membuka ayat
Nas pembuka kita pada sore hari ini dari Mazmur 103 ayat 1 sampai 5. Demikian bunyinya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih, setia, dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Kami datang untuk memuji-Mu Bapa dengan hati, pikiran, dan segenap jiwa kami. Biarlah nyanyian, doa, dan syukur kami menjadi persembahan sejati jiwa kami kepadamu. Amin. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala, segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya, bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Puji Dia, wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus, dan wahai bintang-bintang terang yang gemerlapan, muliakan penciptamu, bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Wahai langit yang mengatasi segala langit, mazmurkanlah Tuhanmu. Hai air di atas langit, turut memuji Tuhan, muliakan penciptamu, bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Semangat saudara-saudara, firman Tuhan berkata, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Namun kami mengakui bahwa seringkali kami datang beribadah dengan hati yang setengah-setengah, dengan bibir yang memuji tanpa hati yang jauh daripadanya. Kami lebih sibuk dengan kesibukan kami sendiri daripada mencari Allah dalam roh dan kebenaran. Kami menyembah dengan ritual tetapi melupakan relasi. Maka dari itu Tuhan, kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu untuk mengaku dosa dan kelemahan kami, supaya kasih karunia-Mu saja yang dapat mempengaruhi hidup kami.
jemaat, mari kita bangkit berdiri dan kita akan mendengarkan berita anugerah. Saudara-saudara yang kasih di dalam Tuhan, dengarkanlah Injil anugerah. Yesus berkata, "Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Di dalam Yesus, kita yang haus akan pengampunan telah diberi air kehidupan. Kita yang datang dengan penuh dosa telah diampuni. Kasih karunia Allah nyata bagi kita di dalam Kristus. Dosa kita dihapuskan dan oleh kuasa darahnya kita diperdamaikan dengan Allah. Syukur kepada Allah. I am a C, I am a CH, I am a CHRISTIAN, and I have CHRIST in my HEART, and I will LIVETERNALLY. I am a C, I am a CH, I am a CHRISTIAN, and I have CHRIST in my HEARTs, and I will LIVETERNALLY. I am a C, I am a CH, I am a CHRISTIAN, and I have CHRIST in my HEART, and I will LIVETERNALLY. Silakan duduk. Mari kita berdoa untuk anak-anak kita yang akan spesial mendengarkan firman Tuhan di sekolah minggu. Sudah semua ya? Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, pada sore hari ini kami bersyukur karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk kami boleh beribadah kepadamu, datang ke rumah Tuhan, dan kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, pada saat ini kami spesial datang untuk anak-anak-Mu yang masih sangat muda ini, penerus gereja kami. Tuhan, kiranya pada saat ini jadikan anak-anak kami tanah yang subur hati mereka, sehingga apapun yang firman Tuhan yang ditebarkan pada saat ini boleh bertumbuh subur, berbuah lebat, dan menguasai kehidupan anak-anak kami, sehingga anak-anak kami juga boleh mendapatkan dasar iman sejak dari awal. Tuhan berkati guru-guru sekolah minggu kami, bila Tuhan juga pakai mulut bibir mereka, sehingga anak-anak kami ini boleh mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan anak-anak kami hanya di dalam tangan penyertaan Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.
Psalm 95. Come, let us sing for joy to the Lord. Let us shout aloud to the rock of our salvation. Let us come before him with thanksgiving and extol him with music and song. For the Lord is the great God, the great King above all gods. In his hand are the depths of the earth, and the mountain peaks belong to him. The sea is his, for he made it, and his hands formed the dry land. Come, let us bow down and worship. Let us kneel before the Lord our Maker. For he is our God, and we are the people of his pasture, the flock under his care. Today, if only you would hear his voice. Do not harden your hearts as you did at the Meribah, as you did that day at Massa in the wilderness, where your ancestors tested me. They tried me, though they had seen what I did. For 40 years I was angry with that generation. I said, they are a people whose hearts go astray, and they have not known my ways. So I declared an oath in my anger, they shall never enter my rest. This is the word of God. Thanks be to God. Mari kita bersama-sama berdoa sekali lagi untuk pembacaan firman Tuhan pada sore hari ini. Bapa yang di surga, terima kasih kalau kami boleh mendapatkan kesempatan untuk mendengar firman-Mu. Tuhan, kami tahu bahwa setiap kali kami ingin mendengar firman-Mu, melakukan kehendak-Mu, maka iblis tidak akan tinggal diam. Dia akan berusaha sedemikian rupa supaya kami tidak mendengar firman-Mu. Tuhan, pada saat ini kami ingin mendengar suara-Mu. Tuhan, pakai hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan dan cacat celah. Tuhan, mampukan dia. Tuhan berkenan memakai mulut bibir hamba-Mu sehingga firman Tuhan, nama Tuhan yang boleh kami dengar, dan biarlah firman-Mu boleh menguatkan, mengingatkan kehidupan hati kami. Tuhan, kami juga tahu bahwa setiap kali kami berusaha untuk melakukan firman-Mu Tuhan, maka dia iblis tidak akan tinggal diam. Tuhan, jauhkanlah kami dari segala yang jahat. Dan biarlah pada saat ini jadikan hati kami juga seperti anak-anak. Jadikan hati kami tanah yang subur, sehingga firman-Mu boleh diam dan tinggal, dan kami ingat dan kami lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami serahkan jam pemberitaan firman Tuhan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah baca tadi Mazmur 95. Enggak perlu dibaca lagi ya, sudah dibaca. Atau saya perlu bacakan lagi? Enggak usah ya. Saya akan bacakan nanti sedikit-sedikit. Kita akan membaca di pembacaan Alkitab yang kedua, Yohanes 4 ayat 23 dan 24. Demikian bunyinya. Namun saatnya akan tiba dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa mencari orang-orang yang menyembah Dia secara demikian. Allah itu roh, dan siapa yang menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Demikianlah firman Tuhan. Biarlah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang berusaha melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Haleluya.
Saudara yang dikasihi Tuhan, saya kebetulan beberapa bulan yang lalu saya pulang ke Surabaya. Di Surabaya itu ada gereja baru, namanya Gereja 1 Jam Saja. Serius, judulnya itu di plakat besar-besar di jalan-jalan kelihatan, Gereja 1 Jam Saja. Katanya jemaatnya banyak, parkirnya rebutan. Jadi teman saya itu bilang, Cik, mau tak? Yuk tak antar ke sana. Dia bilang gitu. Lihat kayak apa gereja 1 jam saja. Saya bilang, enggak lah, aku sudah biasa di GKI. Jadi aku juga gereja di mana aku biasanya pergi. Saudara, kalau di Portland saya enggak ke gereja GKI. Karena di Portland enggak ada GKI. Jadi saya gereja bule. Ke gereja di gereja orang-orang bule yang saya tidak terlalu ikut ambil bagian. Jadi kalau ke gereja itu saya pagi-pagi. Kebaktian yang pertama itu ada 5 kebaktian di sana. Kebaktian yang pertama saya datang, saya cepat selesai, cepat pulang saya. Habis gereja saya lego. Wah, tugas saya sudah selesai. Ke gereja. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya enggak kenal sama banyak orang di sana. Pokoknya saya gereja, saya nyanyi. Kadang-kadang saya mendengar nyanyian itu saya menangis, saya mendapat firman-Nya tidak hanya dari firman pengkhotbah tapi dari lagu-lagu. Setelah itu saya pulang. Hati saya disegarkan. Saudara, bacaan kita pada sore hari ini Mazmur 95 ayat 1 sampai 11. Di sana kita diingatkan kembali ajakan untuk datang kepada Tuhan. Ternyata untuk datang kepada Tuhan itu pemazmur mengatakan bersorak-sorai, nyanyikan nyanyian syukur, sujud menyembah. Sebab apa? Sebab Dia adalah Allah kita. Pemazmur mengingatkan kita siapa Tuhan itu. Dia adalah gunung batu keselamatanku. Dia adalah Allah yang besar, Raja yang besar, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala ilah. Bagian bumi yang paling dalam, bagian bumi yang paling atas ada di dalam tangannya. Dia juga Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dan Dia juga Tuhan yang menjadikan kita. Di ayat yang ke-11, 8. Sebab yang ke-7, sebab Dialah Allah kita dan kita adalah umat gembalaannya, kawanan domba tuntutan tangannya. Di sana dikatakan, pada hari ini kalau saja kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Seperti di Meriba, seperti pada waktu di Masa di padang gurun. Pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. 40 tahun aku muak terhadap generasi itu. Maka aku berkata, mereka umat yang sesat hatinya, mereka tidak mengenal jalanku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka tidak akan pernah masuk ke tempat perhentianku. Pemazmur mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan yang besar, Tuhan yang hebat, yang patut kita sembah, yang patut kita hormati, kita harus dengar suaranya, kita harus pada waktu kita mendengar suaranya jangan mengeraskan hati kita. Saudara-saudara,
2 minggu yang lalu kira-kira saya kebaktian di GKI San Jose di English Service. Kebetulan yang hadir pada waktu itu nggak banyak. Saya duduk karena lagunya saya nggak tahu sama sekali. Jadi saya buka HP terus saya baca. Waktu nyanyi yang pertama, saya berusaha untuk mengikuti kata-katanya. Tiba-tiba ada seorang datang masuk, tiba-tiba datang di tengah, dia nggak duduk di depan. Langsung menyanyi dengan keras sekali, menyanyi dengan kuat sekali. Orang-orang pada lihat. Biasa GKI kan nyanyinya lomek-lomek gitu kan ya. Dia nyanyinya, nyanyi. Saya lihat, bagus ya, suaranya keras, suaranya bagus. Berapi-api pokoknya. Sudah selesai, saya juga jadi seger gitu ya. Mendengar selesai, dia keluar. Terus saya tanya, itu siapa? Soalnya bukan orang Indonesia. Saya tanya, oh itu tadi katanya homeless. Jadi ngomong-ngomong jadi orang-orang takut. Homeless, jadi orangnya masuk ke ruang makan, orangnya masuk buka-buka, mereka takut. Jadi saya jadi ikut takut. Jadi waktu nunggu kebaktian Indonesia selesai, karena saya di English Service, saya duduk di bench, ada dekat lorong gitu, dekat kamar mandi. Tiba-tiba orang itu duduk di dekat saya. Saya deg-degan. Saya takut. Kemudian pelan-pelan handphone saya masukkan ke tas. Tasnya tak cangklong gitu saya masukkan. Tapi saya tahu saya nggak boleh begini. Walaupun saya takut, saya harus menyapa. Kemudian saya, hei, kamu orang baru ya? Saya bilang gitu. Siapa namamu? Terus dia bilang, oh namaku Jessie. Tapi waktu ngomong Jessie itu dia nggak lihat saya. Oh Jessie, kamu baru pertama kali datang ya? Oh ya, saya hanya lewat. Kamu dari mana? Oh, aku lewat terus ada gereja, aku masuk. Terus setelah itu dia ngomong saya, sorry ya. Dia langsung lihat mata saya. Tadi aku nggak bikin eye contact sama kamu. Oh, kenapa? Nggak apa-apa, aku bilang gitu. Terus dia bilang, saya boleh tanya, kenapa? Kok gereja sini kalau menyanyi kok seperti itu ya? Katanya. Kok enggak seperti kita ini sudah ditolong, sudah ditebus sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu sebagai juru selamat saya, katanya gitu. Terus iya, saya waktu air mata saya berkaca-kaca. Tuhan ampuni saya berdosa. Saya enggak nyanyi sama sekali. Saya enggak ngereken, pokoknya saya ke gereja. Dia bilang gini, kalau orang ya sudah menerima Yesus, harusnya ya berapi-api, katanya. Kenapa kita takut untuk menyanyi, memuliakan nama Tuhan? Saya bilang, Jessie, thank you ya, kamu hari ini aku dapat firman dari kamu. Aku bilang, makasih ya, kamu mengingatkan aku. Saya nggak bilang kalau tadi aku nggak nyanyi, tapi aku dapat berkat dari pembicaraanmu. Iya, dia bilang, iya, kenapa kita takut kalau Tuhan Yesus sudah menyelamatkan aku, katanya. Terus dia bilang gini, walaupun Yesus sudah menyelamatkan aku, tapi dunia gelap itu masih di sekitarku, katanya. Kesian ya. Dia bilang, aku masih struggle. Aku pegang tangan Tuhan Yesus kenceng-kenceng karena aku masih struggle. Mungkin aku jadi berpikir, mungkin dia drug, mungkin dia nggak punya. Jadi dia masih struggle, tapi dia begitu menyala-nyalanya memberitakan Tuhan Yesus gitu loh. Saudara yang dikasihi Tuhan, si Jessie yang tidak disangka-sangka ini
mengingatkan saya waktu itu terus terang khotbah orang mudeng, aku nyanyinya juga karena saya ada masalah, ya nggak ada masalah tapi banyak urusan saya harus ini, jadi aku nyanyiannya nggak jelas, jadi saya balas teks, balas itu, saya nggak mudeng. Tapi pada saat itu saya mendapatkan teguran yang keras melalui Jesse. Saya tidak fokus ke gereja. Tuhan ampuni saya. Pada saat itu saya terima kasih sama Jesse. Jesse, thank you, you already remind me. Tuhan pakai seorang Jesse untuk mengingatkan saya. Saudara-saudara, kalau kita mau akui selama ini kita ke gereja itu karena apa toh? Coba kita ke gereja kenapa? Karena seminggu sudah nggak ketemu orang. Saya kepingin ketemu teman-teman. Karena aku kalau ke gereja itu ada makanan Indonesia, saya nggak bisa masak. Jadi saya senang kalau saya bisa makan makanan Indonesia. Saya kalau ke gereja itu sekalian karena ada janji. Oh, di gereja saja sekalian. Jadi ketemu teman-teman di gereja. Atau saya ini pengurus gereja, jadi saya harus banyak yang diurus, saya mempersiapkan semuanya. Saya bertugas sebagai majelis. Saya harus mempersiapkan semuanya, saya bertanggung jawab. Kadang saya tugas masak, kadang-kadang saya enggak ke gereja, maksudnya enggak ikut dalam kebaktian gereja. Saya ngurusi masak, malah tunggu sekalian ngobrol sampai kebaktian selesai. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kadang-kadang kita juga ada excuse kalau mau ke gereja. Pada saat ini kita diingatkan melalui pemazmur. Pemazmur bilang, pada hari ini jikalau kamu mendengar firman, dengarkanlah, jangan keraskan hatimu. Saudara, ini setelah itu pemazmur, setelah itu dia bilang, dia mengatakan bahwa contoh ini loh, bangsa Israel 40 tahun bersama-sama dengan aku. 40 tahun loh. Tiap hari merasakan mujizat Tuhan loh. Apa mujizat Tuhannya? Tiap hari bangsa Israel merasakan mujizat Tuhan. Apa itu? Mana? Tiap pagi Tuhan memberikan mana. Tapi mujizat berkat itu karena tiap hari jadi tidak dirasakan lagi oleh bangsa Israel. Pemazmur bilang, mereka tidak mengenal jalanku. Karena mereka tidak mengenal jalanku, mereka tidak akan masuk tempat perhentianku. Saudara, memang saya percaya, kita semua sudah percaya sama Tuhan Yesus. Kita yakin bahwa Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita. Tapi kadang-kadang kita diingatkan bagaimana kehidupan ibadah kita. Dulu kita aware ya, kita percaya bahwa kalau orang Kristen itu pasti baik. Tapi sekarang ternyata enggak loh. Penjahat-penjahat yang melarikan uang itu semuanya orang Kristen loh. Justru orang Kristen yang di gereja itu justru yang jadi itu bulan-bulanan. Aku juga Kristen loh. Ayo duitnya kita sama-sama pakai gini. Banyak sekali orang Kristen yang tidak melakukan kehendaknya. Berapa tahun yang lalu ada penggede orang Kristen. Ternyata juga melakukan kesalahan. Banyak orang-orang korupsi, orang-orang Kristen. Bagaimana mereka yang katanya orang Kristen menunjukkan kehidupannya sebagai orang Kristen. Menunjukkan kehidupannya di dalam keseharian atau di dalam pekerjaan mereka. Saudara, kadang-kadang kita itu sama seperti manusia pada umumnya.
dunia pada umumnya. Pokoknya kita melakukan sesuatu, tidak ada yang tahu. Selama tidak ada yang tahu nggak apa-apa, aku terus melakukannya. Padahal kita nggak sadar bahwa Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Bahkan pikiran-pikiran, rencana-rencana yang kita. Tuhan melihat. Bangsa Israel mengalami penyertaan Tuhan setiap tahun selama 40 tahun. Maaf, setiap hari selama 40 tahun. Tapi mereka tidak mengenal jalan Tuhan. Dan mereka mengeraskan hati. Saudara, kita hidup itu banyak pilihan. Ada pilihan untuk melakukan firman Tuhan dan ada pilihan untuk tidak melakukan firman Tuhan. Mazmur 95 ini tidak hanya pujian tetapi juga sebuah panggilan atau refleksi pribadi dan komitmen untuk hidup taat kepada Tuhan. Ada konsekuensi yang kuat dari ketidaktaatan dan kekerasan hati kita. Jangan abaikan panggilannya agar kita tidak kehilangan kesempatan itu. Saudara, beberapa hari ini saya dan suami saya suka mendengar nyanyiannya Tom Jones. Tom Jones tahu ya, kita semua kan Tom Jones itu loh yang Delilah. Ding 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 itu ya. Saya lihat dia menyanyi, hebat ya. Saya bisa merasakan dengan nyanyiannya itu, saya bisa merasakan dia marah, dia kecewa, dia ya pokoknya seperti nyanyiannya itu saya bisa melihat, wih pinter ya, suaranya bagus. Jadi audien pada saat itu sangat merasakan apa yang dialami oleh penyanyi itu. Saudara, sebetulnya kalau kita lihat di dalam kehidupan kita juga seharusnya seperti itu ya. Kita lakukan kehidupan kita sehari-hari, orang lain bisa melihat, merasakan bahwa Yesus itu loh yang katanya juru selamat kita menjadi hidup nyata di dalam kehidupan kita. Saudara, ada teman saya yang pintar main trompet. Dia nyanyikan trompetnya itu dengan sepenuh hati, jadi saya juga bisa menang. Wih, penulis komposer ini pasti lagi sedih ya. Jadi meliuk-liuk, jadi kita merasakan kesedihannya itu. Waktu saya baca itu memang benar itu lagunya yang nggak ada kata-katanya, tapi dia ceritakan bahwa lagunya itu dia pada saat itu sedang sedih. Saudara, kita dalam hidup kita juga bisa seperti itu. Pada waktu kita hidup menjalani kehidupan kita, orang lain bisa merasakan. Orang lain bisa mengerti itu loh. Pak David itu loh, wes aku tahu imannya kuat sekali. Kelihatan dari kehidupannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Di dalam Yohanes 4 ayat 23 sampai 24 di sana dikatakan bahwa Allah itu kebenaran. Kita menyembah Dia di dalam roh kebenaran. Saudara, Tuhan Yesus berjanji waktu Dia mati dan bangkit, Dia bilang, aku berikan kamu Roh Kudus yang menolong kamu. Kalau Roh Kudus ada di dalam hati kita, maka itu akan muncul di dalam hidup kita. Kebenaran itu juga akan keluar karena Roh Kudus itu ada di dalam hidup kita. Saudara, dalam hidup kita mungkin karena kita banyak yang sudah punya pengalaman hidup yang banyak,
Kita dalam hidup kita ada goal, ada achievement gitu ya. Pokoknya anak-anakku kalau sudah sekolah semua, aku lega. Pokoknya kalau aku bisnisku semua sudah selesai, aku lega. Sudah enak pokoknya. Kalau sekarang ini masih ada beban. Bebannya apa? Anak-anak masih sekolah. Bebannya apa? Anak-anak belum menikah. Bebannya apa? Bisnis saya belum berhasil. Saudara, ada kata-kata bagus yang saya ingin share kepada saudara. The greater achievement in life is when you are living in His will. Saudara, biarlah firman Tuhan ini boleh mengingatkan saudara dan saya. The greater achievement in life is when you are living in His will. Mari kita wujudkan itu dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Saat teduh bagi kita. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita bersama-sama menyatakan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Pada di sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk. Selamat sore jemaat yang terkasih. Pada sore hari ini saya akan bacakan warta jemaat. Majelis dan Jemaat GKI San Francisco mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanan Ibu Kristiani Suito. Terima kasih. Konsultasi pastoral jemaat dapat menghubungi Pendeta Vincent di nomor yang telah tersedia. Kemudian jemaat yang berulang tahun pada minggu ini pada tanggal 20 adik Erten Yakub. Selamat. Ada maminya dan grandmanya. Kemudian pada tanggal 22 penatua Alex Wong lagi ngajar ya di Teens. Dan pada hari ini Ibu Esther Onggara dan Ibu Mary Boon. Selamat ulang tahun kepada saudara-saudari kita yang merayakan ulang tahunnya. Kemudian Labor Day, kita akan mengadakan piknik dan doa bersama pada tanggal Sabtu 30 Agustus jam 11 pagi. Jadi minggu ini ya, hari Sabtu ini, di Beresford Park, itu di San Mateo. Firman akan dibawakan oleh Pendeta Vincent Ariswara. Jemaat yang ingin hadir harap RSVP ke Penatua France. Hal ini kita perlu supaya makanan tidak kurang dan juga tidak terlalu berlebih. Bagi yang saudara-saudara yang ingin ikut harap mendaftar ya. Kemudian pengumuman selanjutnya rapat jemaat untuk memilih panitia nominasi akan diadakan pada tanggal 7 September. Jemaat aktif diharapkan menghadiri rapat ini. Ini adalah untuk mencari majelis yang akan turun tahun ini, yaitu Penatua Alex dan Penatua Franz. Dan panitia nominasi pencarian pendeta kita akan mulai lagi. Jadi harap diperhatikan dan harap hadir pada 7 September. Komisi Anak juga memerlukan guru sekolah minggu. Bagi yang terbeban dan ingin melayani harap menghubungi Penatua Leniap. Kotak saran seperti biasa jemaat bisa langsung menghubungi majelis atau di kotak saran yang telah tersedia. Kehadiran minggu dan persembahan bisa dilihat di warta jemaat. Dan juga petugas-petugas yang akan melayani minggu depan.
udah ada di sana ya. Ada yang baru pertama kali hadir pada hari ini dari sebelah kiri saya. Silakan berdiri dan memperkenalkan diri. Silakan bisa. Selamat datang. Terima kasih, selamat datang. Kami undang kalau ada waktu dan kesempatan, kami melakukan kebaktian setiap jam 4 sore tiap hari Minggu. Thank you, di sebelah kanan saya enggak ada ya, muka lama semua. Thank you, terima kasih untuk perhatiannya, demikian Warta sore ini. Mari kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua yang boleh terjadi di dalam hidup kami. Untuk suka dan duka yang boleh kami alami. Karena kami punya Tuhan Yesus. Karena Tuhan pegang tangan kami. Sehingga kami dapat melalui semua yang ada di hadapan kami bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami ingin berdoa untuk gereja GKI San Francisco yang masih mencari pendeta. Tuhan, kiranya Tuhan ikut campur tangan, Tuhan berikan hikmat, Tuhan juga berikan connection sehingga mungkin Tuhan dari Indonesia ataupun dari mana, sehingga ada pendeta yang bersedia melayani di tempat ini dan cocok dengan GKI San Francisco, sehingga gereja ini boleh semakin bertumbuh ya Tuhan, karena ada hamba Tuhan yang Tuhan pilihkan untuk gereja kami. Tuhan, biarlah kami tetap bergumul berdoa untuk pendeta yang ingin atau boleh melayani kami di tempat ini. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun, saudara adik Erten, Bapak Alek, Ibu Esther dan Ibu Mary. Tuhan, kalau kami melihat Tuhan sudah memberkati di tahun-tahun yang lalu, kami juga yakin dan percaya Tuhan akan memberkati saudara-saudara kami yang menambah umur 1 tahun lagi di tahun-tahun yang mendatang. Tuhan bersama dengan mereka. Tuhan, kami serahkan jemaat yang berulang tahun hanya di dalam tangan Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah lanjut usia Tuhan. Tuhan, terima kasih karena Tuhan berikan umur yang panjang sehingga kami boleh lebih panjang menikmati berkat Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Si, untuk Pak Edi dan untuk Ibu Arlina Marliana. Biarlah Tuhan di hari-hari mereka boleh tetap melihat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Berikan hati yang damai, berikan hati yang mengucap syukur sehingga di dalam kehidupannya saudara-saudara kami ini boleh tetap menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar mereka. Biarlah mereka juga boleh menyaksikan kasih Tuhan selama mereka hidup di dunia ini. Bahwa kita tidak perlu takut karena Tuhan ada bersama dengan kita. Berikan kesehatan buat mereka ya Tuhan. Berikan hati yang bersukacita. Berikan teman sehingga mereka tidak kesepian. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan saudara-saudara kami yang sudah lanjut usia hanya ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa untuk saudara kami yang sedang sakit, Ibu Mary yang sedang dirawat di rumah sakit. Tuhan, kiranya Engkau juga menjamah saudara kami ini. Dan kami mendengar bahwa sudah ada mujizat karena apa yang ada di dalam kepalanya sudah mengecil. Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan mempunyai maksud yang indah. Tuhan, kami bersama-sama bersatu hati kiranya Tuhan mau menjamah saudara kami ini sehingga saudara kami boleh mendapatkan kesembuhan total. Kami juga berdoa untuk Yudia yang sedang mengalami penyakit kanker.
Tuhan, di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan biarlah Tuhan, ini ya Tuhan juga mau jamah saudara kami ini. Tuhan pakai dokter, Tuhan pakai obat-obatan, sehingga melalui semuanya ini, saudara kami Yudea boleh mendapatkan kesembuhannya. Tuhan pegang tangan dia, sehingga bersama-sama dengan Tuhan, dia juga boleh melalui semuanya ini. Kami spesial juga berdoa untuk Tera ya Tuhan, yang kami mendengar dia sudah tidak mau mendapatkan treatment lagi. Tuhan, kami juga melihat bahwa Tera mempunyai iman yang kuat kepada Tuhan. Tera percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, biarlah Tera boleh berpegang kepada Tuhan. Jangan tinggalkan dia Tuhan. Pegang tangan dia Tuhan. Pada saat-saat seperti ini, kiranya Tuhan kuatkan. Berikan hati yang damai, berikan hati yang pasrah, karena kematian bukan sesuatu yang menakutkan, karena itu sesuatu yang menyenangkan, karena Tuhan menyediakan tempat di sana. Dan biarlah itu juga boleh dihayati oleh saudara kami ini. Tuhan, secara manusia dia sudah menyerah, tapi kami masih tetap berdoa kepada Tuhan. Kiranya Tuhan, kalau mungkin mujizat itu boleh terjadi, sehingga saudara kami ini juga boleh mendapatkan kesembuhan secara sempurna. Tuhan juga mempunyai rencana di dalam kehidupannya. Pakai dia juga Tuhan untuk memuliakan nama-Mu. Kami serahkan saudara kami yang sakit hanya di dalam tangan penyertaan Tuhan. Kami juga berdoa bersyukur karena Tuhan sudah memberkati operasi dari Ibu Christine, Ibu Indra yang sudah lututnya yang sakit. Kiranya Tuhan juga segera pulihkan semuanya ini, sehingga mereka boleh tetap kembali melanjutkan kehidupan mereka masing-masing dengan kesehatan yang dari Tuhan. Kami juga berdoa untuk Pak Franco yang masih mengalami keping. Tuhan juga berkati, Tuhan jamah sehingga Pak Franco boleh mendapatkan kesembuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang kuliah atau baru kuliah. Tuhan, kami berdoa untuk Ben, Sophie yang sudah kuliah, untuk yang baru Ryan, Rara, Raras dan Cynthia. Tuhan berkati mereka di tempat yang baru, dan biarlah mereka juga boleh merasakan berkat Tuhan, karena tidak semua orang boleh diterima di Berkeley, dan biarlah mereka juga boleh bersuka cita karena boleh sekolah di tempat ini. Tuhan, berikan hikmat, kepandaian, hikmat yang daripada Tuhan. Biarlah anak-anak-Mu ini boleh mempersiapkan masa depan mereka dengan sebaik-baiknya. Tuhan, pakai anak-anak-Mu ini Tuhan untuk menjadi kemuliaan nama Tuhan. Nanti kalau mereka sudah menjadi orang, pakai anak-Mu ini ya Tuhan. Biarlah iman mereka tidak pudar setelah mereka bertemu dengan orang-orang pandai, bertemu atau mendapatkan pengertian-pengertian yang baru. Dan biarlah iman itu tidak pudar ya Tuhan. Iman itu tetap, dan itu boleh dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami ingin serahkan hidup kami, masing-masing kami. Kami semua mempunyai masalah, mempunyai beban Tuhan, yang kadang-kadang kami tidak bisa ucapkan karena kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Tuhan, kami bawa itu semua ke dalam tangan-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan mengetahui isi hati kami masing-masing. Tuhan pegang tangan kami, tolong kami sehingga kami boleh menjalaninya bersama-sama dengan Tuhan. Karena kami tahu apapun beratnya, apapun masalahnya, bersama-sama dengan Tuhan kami sanggup menjalaninya. Terima kasih Tuhan. Kami ingin menyerahkan doa yang tidak sempurna ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat sore jemaat yang terkasih, telah tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan. Ayat persembahan diambil dari Lukas 12 ayat 33 sampai 34 yang berbunyi, "Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di sorga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri dan yang tidak dirusakkan ngengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada." Marilah kita menyanyikan lagu berikut ini. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahyamu. Banyak jiwa dalam rasa bergerak, kirimlah cahyamu. Kirimlah berita Injil menyatakan yang terlelap. Kirimlah berita Injil menyatakan terlelap. Kita telah dengar deritan dari Jemaat diundang untuk berdiri. cahayamu. Bantuanmu berikan, janganlah jamu. Kirimlah cahayamu. Kirimlah berita Injil menyatakan yang terlelap. Kirimlah berita Injil menyatakan yang terlelap. Jangan kita tinggal diam mendengar, kirimlah cahayamu. Injil Tuhan haruslah kita sebar, kirimlah cahayamu. Kirimlah berita Injil menyatakan yang terlelap. Kirimlah berita Injil menyatakan yang terlelap. Marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas segala kebaikan dan berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau adalah Bapa yang setia dalam setiap musim kehidupan kami. Ajarilah kami untuk selalu setia dan mengucap syukur dalam segala hal, dalam segala keadaan. Ya Bapa, kami serahkan persembahan ini untuk mendukung pelayanan gereja-Mu. Kiranya Engkau berkati persembahan ini dan tangan-tangan yang memberi. Inilah ungkapan syukur kami ya Bapa, dimuliakanlah nama-Mu sekarang sampai selamanya. Amin. Tak usah ku takut, Allah menjagamu. Tak usah
sesuai rencanamu. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang dan selama-lamanya. Amin.